Halo semuanya, selamat datang di tutorial asik saya. Saya sendiri Adrian Maulana dengan NIM 431233303. Pada video ini kita akan membuat praktek dari Jobsit 5. Nah, yang pertama kita akan membuat basic flow. Ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana Node-RED bekerja, yaitu bagaimana data mengalir dari input ke output. Langkah pertama adalah membuat basic flow. Kita sesuaikan dengan gambar 2 pada jobsitnya. Kita hanya membutuhkan dua buah node. Yang pertama node input atau yang biasa kita sebut sebagai inject node. Lalu kita gunakan juga node output atau yang biasa kita sebut sebagai debug node. Lalu caranya cari node inject dan node debug di file sebelah kiri ini. Kemudian tarik dan letakkan keduanya ke arah area kerja atau workspace. Terakhir, sambungkan kedua node ini dengan mengklik dan menarik garis dari titik output node inject ke titik node debug atau outputnya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi node inputnya. Double klik pada node inject atau jendela properties akan muncul nantinya seperti pada gambar 3 pada jobsit. Kita perlu mengatur dua properti penting, yakni MSG payload dan MSG topic. Pada bagian MSG payload, ganti tipenya menjadi string atau text, lalu di kolom nilainya ketikkan hello world. Ini adalah data yang akan kita kirimkan nanti. Pada bagian MSG topic, ganti tipenya menjadi string juga. Lalu di kolom nilainya ketikkan test. Topik ini berfungsi sebagai label untuk pesan kita nanti di debug. Oke, lalu kita juga bisa mengubah nama node-nya menjadi input di bawah ini. Jika sudah selesai, klik tombol down di pojok kanan atas. Oke, lalu kita konfigurasi debug atau output node-nya. Setelah default, node ini akan menampilkan output dari MSG payload yang sudah benar untuk praktek ini. Pastikan juga opsi debug window centang di bagian TO. Ini berarti hasilnya akan ditampilkan di debug sidebar Node-RED. Nah, di bagian map kita ganti namanya menjadi output. Jika udah selesai, klik tombol down. Nah, lalu kita klik tombol deploy dan kemudian klik tombol pada node input atau inject node. Tombol deploy-nya ada di atas kanan ini. Pada UI-nya ini. Nah, lalu sekarang kita perhatikan node input atau inject node-nya. Klik tombol kecil berbentuk kotak di sebelah kirinya. Ini akan menyuntikkan atau menginjek data yang sudah kita atur. Hello world dengan topik test ke dalam flow. Nah, nanti di debugnya akan keluar teks hello world dengan topik test. Ini membuktikan bahwa data yang kita atur di node input berhasil dikirimkan, diproses dan ditampilkan oleh node output. Oke, selanjutnya kita akan membuat flow menggunakan function node. Kita akan modifikasi basic flow dari praktek sebelumnya agar sesuai dengan flow fungsi output tunggal seperti pada gambar 5 ini. Nah, nanti flow-nya akan jadi seperti ini. Oke, kita langsung konfigurasi pada input 1. Kita double klik. Kita akan memastikan pengaturannya. Yang pertama, MSG payload adalah hello world. Lalu ubah MSG topic menjadi test 1. Dan kita klik down. Lalu kita konfigurasi function node atau pass-through-nya. Untuk flow fungsi output tunggal ini kita biarkan kode di dalam function node dalam kondisi default atau pass-through, yaitu return MSG. Fungsi ini hanya akan meneruskan pesan. Lalu kita klik down. Nah, lalu kita klik deploy, kemudian klik inject pada input 1. Kita akan melihat output hello world dengan topik test 1. Ini menunjukkan data berhasil melalui function node. Oke, selanjutnya kita buat flow dengan fungsi output berganda. Seperti pada gambar 6 ini yang akan memisahkan pesan nantinya. Yang flow-nya seperti ini. Langsung saja kita konfigurasi input 2-nya. Kita double klik. Lalu MSG payload kita isi dengan teks Expelliarmus dan MSG topic kita isi dengan teks test 2. Lalu kita klik down. Lalu kita konfigurasi pada function node atau logika pemisah. Kita double klik pada function node
Di bagian output, ubah nilainya menjadi 2 sesuai gambar 7A. Klik down sebentar, lalu sambungkan titik output pertama ke output 1 dan titik output kedua ke output 2. Double klik pada function node, lalu masukkan kode JavaScript yang berfungsi memilah pesan, seperti pada gambar 7B ini. Nah, kode ini akan meriksa topik jika tes 1 pesan hanya diteruskan ke output pertama. Jika tes 2, pesan hanya diteruskan ke output kedua. Lalu kita klik done. Nah, langsung saja kita klik deploy. Nah, lalu kita injek input pertama. Di debug window akan terlihat output 1 yang menampilkan hello world. Lalu di input 2 kalau kita injek akan menampilkan Expelliarmus. Oke, selanjutnya kita akan membuat switch node. Node ini berfungsi seperti percabangan logika if atau else untuk mengarahkan pesan ke jalur yang berbeda berdasarkan suatu kondisi. Nah, kita akan buat flow seperti pada gambar 8 ini. Nah, nanti flow-nya akan jadi seperti ini. Oke, langsung saja kita konfigurasi injek atau input node-nya. Oke, kita double klik pada input 1, kita beri nama 28 dan kita atur MSG payload-nya menjadi tipe string dan isikan nilai 28. Lalu kita klik down, lalu kita double klik pada input kedua, kita beri nama input 27, pada properties kita atur MSG payload-nya menjadi tipe string dan isikan nilai 27. Lalu kita klik down. Lalu kita konfigurasi switch node-nya. Kita double klik pada switch node, kita akan membuat 2 kondisi percabangan di sini berdasarkan nilai MSG payload. Kita atur dengan memastikan properti yang akan kita cek adalah MSG payload. Lalu kita buat kondisi 1 untuk output pertama, kita klik drop down pertama, lalu kita pilih operator dengan simbol lebih dari. Di kolom nilai kita isikan angka 28. Lalu kita buat kondisi kedua, kita klik tombol plus add untuk menambahkan kondisi baru. Kita klik drop down pertama, pilih operator dengan simbol kurang dari atau sama dengan, dan di kolom nilai kita isikan angka 28. Lalu kita juga pilih opsi stopping after first match. Ini akan memastikan bahwa jika suatu kondisi sudah terpenuhi, misalnya MSG payload lebih dari 28, Node-RED akan menghentikan pengecekan dan tidak melanjutkan ke kondisi berikutnya. Lalu kita klik done. Nah, lalu kita sambungkan ke outputnya dan deploy. Nah, kita akan coba injek untuk input pertama, nanti di debug akan keluar angka 28. Dan kita injek untuk input kedua, nanti di debug akan keluar output angka 27. Oke, selanjutnya kita akan membuat flow JSON parser seperti pada gambar 10 ini. Flow ini terdiri dari 4 node, yakni inject node, JSON node, function node, dan debug node. Kita susun dan sambungkan ke 4 node tersebut secara berurutan. Nah, nanti flow-nya akan jadi seperti ini. Lalu kita konfigurasi inject node-nya. Kita double klik pada inputnya, kita beri nama V1. Kita akan masukkan data JSON mentah di sini. Yang pertama, pada bagian MSG payload kita ganti tipenya menjadi JSON. Lalu di kolom nilai kita masukkan data JSON seperti ini. Lalu di bagian MSG topik kita masukkan string/sensor. Lalu kita klik down. Nah, selanjutnya kita konfigurasi JSON parser node. Double klik pada JSON node. Nah, tugas node ini adalah mengubah teks JSON di MSG payload menjadi objek JavaScript murni. Yang pertama, pada bagian action kita pastikan opsinya adalah always convert to JavaScript object. Lalu pada bagian property, pastikan property yang akan diparse adalah MSG payload. Biarkan pengaturan lainnya, lalu klik done. Nah, lalu kita konfigurasi function node-nya. Sekarang double klik pada function node. Karena JSON node sudah mengubah teks menjadi objek, kita sekarang bisa memilah data tersebut. Kita masukkan kode JavaScript berikut. Nah,
jadi kode ini mengambil objek yang sudah diparse atau OBJ dan membuat payload baru. Kita mengambil nilai dari kunci atau temp dan memberinya kunci baru yang lebih jelas, yaitu temperatur. Kita juga melakukan hal yang sama untuk humidity. Tujuannya adalah merapikan data output kita. Nah, lalu kita klik done. Selanjutnya kita klik deploy dan kita coba inject pada input 1. Nah, nanti outputnya akan muncul seperti ini, yakni temperaturnya 27 dan humidity atau kelembapannya 50. Nah, tugas kita sekarang adalah membuat arsitektur IoT yang mampu mengirimkan berbagai jenis data secara simultan. Saya diminta untuk membuat multi-input yang mengirimkan 6 jenis data berbeda, string, boolean, number, dan 3 jenis data JSON. Semua output harus ditampilkan di debug node yang berbeda. Oke, berikut flows yang saya desain. Karena semua data dikirim dari satu pemicu dan dipisahkan di tengah, saya hanya perlu satu inject node di awal, satu function node di tengah, dan 6 debug node di akhir. Seperti ini flow saya. Nah, langsung saja saya konfigurasi inject node. Kita double klik pada inject node. Untuk praktik ini saya akan biarkan payloadnya default, yaitu timestamp, millisecond, sign epoch, karena tugas inject node hanya sebagai pemicu. Lalu klik done. Selanjutnya kita konfigurasi function node atau logic dan outputnya. Oke, langsung saja kita double klik pada function node. Kita harus memberitahu node ini bahwa ia akan memiliki 6 jalur output. Nah, di bagian output kita ubah nilai jadi 6. Lalu kita klik down sebentar. Lalu kita sambungkan 6 titik output ini ke debug. Nah, nanti di debugnya kita beri nama. Yang pertama kita beri nama debug node string, lalu boolean, lalu number, lalu JSON 1, JSON 2, dan JSON 3. Lalu kita kembali lagi ke function node, kita double klik, lalu kita masukkan kode JavaScript ini. Nah, pada kode ini kita menciptakan objek pesan yang berbeda, bisa 1 hingga bisa 6. Masing-masing berisi jenis data yang diminta. Bisa 1 mengirimkan data string status oke. Lalu bisa 2 mengirimkan data boolean dengan status true. Lalu bisa 3 mengirimkan data number 35.7. Lalu bisa 4, bisa 5, dan bisa 6 masing-masing mengirimkan 3 objek JSON yang berbeda yang mewakili data sensor suhu dan kelembapan, status perangkat, dan informasi baterai. Langsung saja kita deploy dan kita inject. Nah, bisa dilihat pada debug terlihat 6 hasil output yang berbeda muncul secara bersamaan, namun masing-masing berada di debug node yang tepat. Seperti string menampilkan teks, boolean menampilkan true, number menampilkan 35.7, JSON 1, 2, 3 menampilkan objek data yang berbeda-beda. Nah, jadi ini adalah implementasi arsitektur sistem IoT multi input atau output, di mana satu pemicu dapat mengirimkan berbagai jenis data ke berbagai tujuan untuk diproses lebih lanjut. Oke, itu saja untuk jobsheet 5 ini. Kita lanjut ke jobsheet 6. Dadah.